Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fillah, sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan untuk mengisi kajian di Masjid Al-Muslim. Masya Allah. Dan juga setelah pengajian akan ada prosesi pensyahadatan di masjid tersebut. Doakan kami semoga agenda ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Baik sahabat fillah, kami telah sampai di Masjid Al-Muslim. Ini masjidnya, Masya Allah. Dan di sini akan diadakan pengajian sekaligus prosesi pensyahadatan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai prosesi syahadat. Oke, Mas Andi mengikuti apa yang kami ucapkan dengan bahasa Arabnya. Kemudian nanti juga kita baca terjemahnya atau pengertian dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bila lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Alhamdulillah.
saksi itu. Sebentar ini yang belum ini gini, ini pakai nih saksi. Kalau nih, gini saya di sini dengan keluarga kerabat ada saya. Gini. Apa ya? Terus depan ya, di sini aja. Gimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita syukuri dengan mari kita baca amin bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah meridhoi dan melancarkan proses syahadat Mas Andi Setiabudi. Dan selanjutnya mohon kepada Ustaz Bagus Abu Alula memberikan ceramahnya, menguatkan Mas Andi khususnya dan kita semua para jamaah yang sudah beragama Muslim ini mudah-mudahan semakin kuat dan semakin yakin. Nanti kiat-kiatnya seperti apa, monggo kepada Ustaz Bagus, waktu dan tempat kita persilahkan. Bisa dipakai dua masing-masing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, sebab tidak ada waktu sedetik pun yang kita lewati kecuali atas nikmat Allah. Salawat berlimpahkan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan menteladani akhlak baginda, insya Allah hidup kita senantiasa bermartabat di tengah-tengah masyarakat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita sayangi Mas Andi Setiabudi yang barusan kita saksikan pensyahadatan beliau yang dipandu dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Gayan. Yang sama saya muliakan para alim ulama, sesepuh bin sepuh di Padukuhan Klelen. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muslim serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Bapak Jamaah Maghrib
dan jamaah pengajian rutin malam Jumat. Baik, yang saya banggakan, sama-sama kita banggakan adik-adik sekalian. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid di Madinah, maka Nabi membangun suk, namanya Pasar Ansor di sebelah utara. Utara pun di Pak, ini kok gitu. Suk Al-Ansor, pasar. Kemudian di sebelah selatan beliau bangunlah gedung pertahanan. Itu ketika beliau membangun Masjid Nabawi di kota Yastrib atau Madinah. Tujuannya supaya umat saat itu bisa bangkit. Jadi bangkit dari masjid itu sudah ada jauh sejak zaman Nabi kita SAW. Dibangun situ ekonominya. Sahabat-sahabat dari Makkah, namanya Muhajirin, pindah ke Madinah karena tekanan intervensi dari orang-orang kafir Quraisy, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan basic. Sebut saja misalnya Salman Al-Faris. Beliau seorang ilmuwan, ahli irigasi, yang membangun parit selebar 5 meter. Sebut saja misalnya Abdurrahman ibn Auf, sahabat mulia. Beliau pengusaha, muda, ganteng, kayak saya, mirip-mirip, atau kayak saya. Jadi sahabat-sahabat mulia tadi dipersahabatkan, dipersaudarakan. Harapannya supaya bisa membangun Madinah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan, supaya masjid-masjid yang kita bangun dengan wakaf, dengan sumbangan, dengan donasi, dengan berbagai macam pengorbanan. Ada yang mungkin nyumbang 2 sak semen, ada yang nyumbang 30 kotak keramik, ada mungkin yang nyumbang lampu dan sebagainya, ada mungkin yang nyumbang sajadah. Harapannya selain kita mendapatkan pahala jariah, kita bermimpi supaya masjid-masjid ini tadi menjadi senter dakwah, poros umat Islam untuk kembali bangkit dalam urusan ekonomi, bangkit dari disampaikan oleh Syekh dalam urusan akidah, urusan tauhid. Karena akidah anak-anak kita saat ini sudah rusak, dirusak oleh sebatang Android. Ya, sebatang Android. Kita lihat berita menyampaikan bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan populasi judi online terbesar di dunia. Peringkat 1. Pinjolnya, pinjaman online juga terbesar di dunia. Karena judi itu kaitannya dengan hutang piutang. Hutang tidak terbayar, akhirnya pinjam meminjam. Ya, jadi bangkit dari segi ekonomi. Nabi itu bukan orang miskin. Kita kenal ada istilah sunnah, ada istilah hadis. Mas Andi Setiabudi, dalam Islam ini kita punya 2 tuntunan. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Tapi di balik hadis ini ada sunnah. Sunnah itu ma'udifa ilan Nabi SAW min qawlihi au fi'li au taqrir. Segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mulai dari perkataan, perbuatan, sampai persetujuan, itu hadis. Kalau sunnah, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum diangkat menjadi Nabi sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sunnah Nabi beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah seorang tijar. Nek cara Jawane tajir melintir tak kewer-kewer. Nabi itu kaya. Kalau tidak kaya, bagaimana mungkin bisa melamar Ummahatul Mukminah Siti Khadijah dengan
11 khimar ahmar, ya, dengan 11 jamal ahmar, onta merah. Onta merah itu kalau dirupiahkan Pak, di Arab itu onta ada 3. Ada onta merah, ada onta peliharaan, ada onta gelandangan. Onta merah kisaran 300 juta seekor, dapat expander baru. Onta peliharaan kurang lebih 70 juta. Onta gelandangan 10 sampai 30 juta. Itu Nabi pilih onta yang merah. Artinya Nabi kaya. Dari dulu Nabi mengajarkan kita umat Islam untuk bangkit dalam hal ekonomi. Ya, para sahabat sebelum masuk Islam itu sudah kaya. Begitu masuk Islam tambah kaya. Bahkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Begitu sampai di Madinah, dipersaudarakan Nabi, diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang tauhid, diajarkan bagaimana cara fikih berdagang, fikih simpan pinjam, fikih sedekah, menjadi sukses, menjadi pengusaha-pengusaha yang besar. Jadi yang pertama, Mas Andi Setiabudi, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah bahwa yang benar itu hanya dari Allah Tuhan. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Wa man syaa falyakfur, barang siapa yang ingin ingkar silahkan kafir. Kafir itu definisinya bebas. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatur kehidupan orang kafir. Silahkan mau makan B2 silahkan, khinzir. Khinzir itu ada cacing pita. Tapi kalau kita lihat di lembu-lembu yang tidak dirawat juga ada cacing pita. Kenapa Allah mengharamkan sesuatu? Pasti ada mudarat di dalamnya. Pertama, khinzir B2 itu adalah hewan yang ketika didorong dia mundur, ketika didorong dia mundur, ketika ditarik dia maju. Itu khinzir. Cek di kandang-kandang nuncewu babi, itu kalau mau masukkan babi pasti tarik ekornya, bukan didorong, karena kalau didorong dia mundur. Yang kedua, B2 itu tidak punya masa estos, tidak punya masa kawin. Lahir anaknya, datang jantan mendekati, ngajak kawin, mau dia. Beda dengan kambing, sapi, punya masa estos. Yang ketiga, enzim babi itu tidak ada. Dialah satu-satunya hewan yang kalau dikasih makanan sehat besoknya pasti sakit. Makanya makanan B2 itu harus makanan yang kotor, sisa. Mungkin itulah alasan kenapa Allah mengharamkan B2. Kafir bebas. Jadi kafir itu bukan bahasa yang mencela, bukan, tapi bahasa yang bebas. Silahkan mau makan apa silahkan, mau minum apa silahkan, mau tidak sholat silahkan, mau menghujat Rasul silahkan, menghujat Allah silahkan, sudah ada sejak. Tapi kalau kita memilih mukmin, panjenengan sudah memilih menjadi orang mukmin. Mukmin itu orang yang terikat dengan berbagai macam aturan. Dari mulai panjenengan bangun tidur, beraktivitas, istirahat, sampai menjelang tidur, semua diatur oleh Allah. Nanti panjenengan bisa belajar dari Ustadz Jaya, dari Ustadz-Ustadz yang lainnya, dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan sebagainya. Dari mulai tidur, mau tidur, beraktivitas, istirahat, semua ada aturan. Mu'alaf Center Yogyakarta yang berada di Emogiri ini saat ini sudah menjadi beberapa relasi-relasi masjid. Ada Masjid Jogokarian, Masjid Gede Kauman, Masjid Al-Hijrah Sumberan, Masjid Al-Ghafur Sumberan, termasuk Masjid Al-Islam Sleman. Jadi man-man semua. Nah, apa urgensi dari Mu'alaf Center Yogyakarta? Pertama, menjadi mediasi. Ya, menjadi mediasi. Tadi sudah pensyahadatan disaksikan oleh para ulama. Ya, kemudian yang kedua menjadi advokasi. Ya, banyak kita temukan orang-orang sudah mu'alaf mendapatkan intervensi. Beberapa waktu yang lalu bersyahadatlah seorang pendeta dari dapat intervensi dari ujung kaki sampai ujung rambut difasilitasi. Begitu keluar
memilih untuk mualaf ditarik semua fasilitas sampai Nun Sewu celana dalam ditarik. Akhirnya dari tinggal di tempat yang mewah dengan fasilitas yang wah, mau tidak mau harus menjadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Nah disinilah mualaf center hadir untuk menjadi advokasi. Ya Mas Ardi, itu yang pertama, Anda panjenengan telah memilih menjadi seorang mukmin. Mukmin itu harus mengikuti berbagai macam aturan. Karena orang yang selamat itu karena dia mengikuti rute. Kalau dia tidak mengikuti rute, mungkin sampai di tempat, tapi entah berapa puluh tahun. Berbeda dengan orang yang Islam. Kalau mau selamat, maka harus mengikuti rute. Yang kedua, kalau kita sudah hijrah, bukan berarti kita bebas dari musibah. Nabi Musa diuji oleh Allah dari sejak beliau bayi. Usia 17 tahun diusir dari Mesir. Usia 40 tahun, 30 tahun dikejar oleh Firaun. Kemudian Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang belum pernah ada penyakit seperti itu setelah dan sesudahnya. Nabiullah Ayub. Ya. Kemudian Nabiullah Isa yang dulu panjenengan anggap sebagai Tuhan itu, Yesus itu, ya, itu juga diuji. Beliau tidak punya rumah, tinggalnya di goa-goa. Itu Nabiullah Isa. Diberikan Allah mukjizat masa hayam suhu, masih artinya mengusap. Dengan satu usapan atas izin Allah, orang buta bisa melihat. Dengan satu usapan atas izin Allah, orang mati bisa hidup. Inilah yang menjadikan sebagian orang menganggap beliau sebagai Tuhan. Padahal kalau kita tarik sejarah ke zaman Nabiullah Ibrahim, di Quran surah Al-Anbiya, bagaimana Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ambil seekor burung, cacah-cacah, cincang-cincang, bagi 4. Setiap bagian engkau taruh di gunung-gunung yang ada di depan. Satu gunung di Gunung Kaliurang, satu di Gunung Kawi, satu Gunung Bromo, satu gunung tidak dipisah. Kemudian atas izin Allah ditepuk tangan, hidup kembali burung. Ada yang menganggapan Nabiullah Isa itu Yesus dianggap Tuhan karena beliau bisa menghidupkan orang mati. Jauh sebelum beliau, di zaman Nabiullah Yusuf, sudah ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Nabiullah Isa dianggap Tuhan karena bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Yusuf dengan pakaian yang beliau bawakan kepada adik-adiknya Bunyamin, menemui ayahanda beliau Nabi Yakub. Nabi Yakub waktu itu menangis sampai buta mata beliau, habis air mata. Nabiullah Yusuf perintahkan, usapkan baju ini ke mata ayah. Atas izin Allah, seketika beliau bisa melihat kembali. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena tidak punya ayah. Jauh sebelum kita, Nabiullah Adam alaihissalam, beliau Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu, dan tidak diciptakan di bumi. Mereka di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kalau kita sudah hijrah, pasti ada musibah. Tapi musibah ini tidak akan melampaui kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan berikan kalian musibah kecuali sesuai dengan kesanggupanmu. Saya tidak sanggup ya Allah. Allah bilang engkau sanggup. Saya tidak mampu ya Allah. Allah bilang engkau sanggup, engkau mampu. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara kami Mas Andi Setiabudi. Dalam Islam ini tadi disampaikan ada kewajiban, ada hak. Kalau Ustaz Yayan, kewajiban yang pertama tadi sudah diselenggarakan. Kalau mau masuk Islam maka bersyahadat. Orang yang masuk Islam ini seperti ngisi bensin. Ngisi bensin apa tambahnya? Dimulai dari nol ya.
Dimulai dari nol itu ada dua, mu'alaf, menikah. Jadi kalau kita menikah, ibunya bilang dimulai dari nol ya mas. Nah, ya itu yang pertama. Jadi panjenengan saat ini seperti bayi yang baru dilahirkan, suci. Ya, ada kewajiban yang pertama. Yang kedua sholat. Ya, sholat ini kalau di rumah itu ada pondasi. Tanah syahadatnya. Kalau kita mau bangun rumah harus ada tanah. Tidak bisa kita beri material, kita turunkan satu tronton semen, pasir, batu. Begitu ditanya, ini mau diturunkan di mana? Belum ada tanahnya. Nggak bisa. Harus ada tanah dulu baru bisa bangun pondasi. Setelah tanahnya bagus, pastikan tanahnya bagus. Tanah yang bagus itu bagaimana? Tanahnya Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, disampaikan saya, tanah yang bagus adalah Islam karena diakui oleh Tuhan sang pemilik alam semesta alam. Dibangun pondasinya. Kalau pondasinya bagus, maka di atasnya bisa kita bangun bangunan. Apa itu pondasinya? Sholat. Jadi sholat adalah pondasi agama panjenengan, Mas Andi Setiabudi. Mulai hari ini terus belajar ya tentang sholat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus belajar. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kita ada kata saya sudah tua. Ya. Terus belajar. Bagaimana cara sholat yang baik? Bagaimana cara wudhu yang baik? Kita ini pun, saya termasuk, itu terus mempelajari bagaimana cara wudhu yang baik. Ada orang sudah 60 tahun dia Islam, tapi wudhunya masih dari siku ke tangan dibalik. Ya, ada yang saya pas cuci kaki. Ini kejadian. Ya, pas cuci kaki. Habis itu banyak Allahumma barik lana fi maroza. Makan dia. Nah ini nggak benar. Makanya tadi sampai saya terus kita belajar. Ya, Imam Sudais, imam besar Masjidil Haram, sampai sekarang beliau masih belajar tahsin dengan gurunya. Namanya Syekh Jibril. Sekelas itu sudah doktor, hafal Quran, imam besar Masjidil Haram, pun masih belajar tahsin dan tajwid. Kita ini maka harus lebih dari itu. Belajar tentang sholat, bagaimana supaya sholatnya bisa lebih khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan berarti jenengan tidak sadar, itu namanya sholat tidur. Sholat khusyuk itu tenang, fokus, ya, fokus, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun akan membalas terhadap keikhlasan kita. Setelah itu jenengan berpuasa Ramadan, ya, mulai latih dari sekarang puasa Senin, Kamis puasa sunnah Senin. Kalau bisa nanti puasa Ayamul Bid. Ayamul Bid itu apa Ustaz? Nanti tanya Ustaz Raya, tanya Bapak PCN, tanya yang lain. Kemudian jenengan mulai nabung, niatkan ya Allah, hamba sudah memeluk agama Islam. Hamba ingin sekali melaksanakan ibadah umroh, nabung sehari 10.000, setahun 365, berarti 3.650.000. Berarti 5 tahun jenengan sudah bisa umroh. Kan 30 juta Ustaz, yang 50 jutanya dari mana? Dari Masjid Al Muslim. Atau dari donasi, atau mungkin dapat ya namanya rezeki itu kan dari. Kemudian nanti jenengan belajar untuk bagaimana cara bersedekah yang baik. Sedekah yang baik itu di waktu subuh disaksikan, didoakan oleh para malaikat. Allahumma ati mumfiqan khalafan, Allahumma ati mumfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah sedekah orang yang mengeluarkan hartanya di waktu subuh. Kalau mau berzakat silahkan, tapi syaratnya harus mampu. Maka umat Islam itu yang keempat, yang terakhir, orang Islam, umat Islam harus kaya. Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah intelektual, lemah emosional pengamuan, lemah spiritual, tidak pernah sholat, lemah finansial. Nah ini 4 ini harus kita jauhi dari anak-anak kita. Ya,
Saya khawatir nanti kita. Ya sudah ya. Nah, ini saja Mas Andi, sekedar dari kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta. Saya bersama Mas Arbi, Mas Rehan, dan nanti kalau mau lihat saya ada di channel YouTube-nya Mualaf Center, Bagus Abu Abdullah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tadi ada, kalau tidak salah dengan saya dengar ada doa ya. Iya, sudah. Mari kita sempurnakan acara kita ini. Mudah-mudahan kita doakan Mas Andi Setiabudi istiqomah, bisa terus di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, ilah kami, jadikanlah kami hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk bisa terus memperbaiki kualitas ibadah kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ikhwanana Andi Setiabudi. Allahumma ansur ikhwanana Andi Setiabudi. Allahumma arham ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin. Untuk saudara kami Mas Andi Setiabudi, ya Allah, berikanlah senantiasa hidayah petunjuk-Mu, berikan pula senantiasa inayah pertolongan-Mu. Kiranya Engkau tanamkan istiqomah di dalam hati beliau sehingga bisa menjalani kehidupan beliau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kami yang hadir di sini, Allah, tetapkanlah hati kami kepadamu ya Allah, supaya kami bisa menjadi hamba yang senantiasa bertakwa dan tawafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musawwirul qulub sabbir qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Mas Andi Setiabudi. Lagi-lagi kita mohon kepada Allah supaya beliau bisa terus istiqomah, dan kita punya kewajiban untuk mendampingi beliau, untuk membimbing beliau, untuk memperhatikan beliau. Semoga ini semua menjadi amal jariah untuk kita semua, dan semoga seluruh jamaah Masjid Al-Muslim bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menganggap agama Islam itu paling benar dan paling tepat di dunia kita. Nggih, tanpa paksaan. Terus nggih, napa nggih, kemaremane ati. Nek ajeng diceritake niku nggih mboten saged adalah secara detail ngeten niki mawon. Katolik. Iya. Iya, kebetulan.
Orang tua Katolik Semua. semua ya. Dulu aktif di gereja. Lumayan, tapi sebagai relawan, bukan apa ya ke liturgisnya enggak gitu. Maksudnya relawan ya. Gereja apa dulu? Sumetan. Iya. Setelah syahadat rasanya gimana? Gini, pas ajeng syahadat wau nggih dredeg sing mesine ku nganu mengken nirokke nganu mon rada rasane nganu tapi nggih hari niku pun enteng dadose nganu. Nggih. Dalam Ada beban yang lepas. nggih. Tapi kok dadi anu biasane asline kula niku wonge wak-wakan dadi tapi dadi rada anu niki kean. Halus ya. Nggih. Harapan ke depan apa? Dalam nggih. Nggih namanya istiqomah mawon le jalani niki agama niki. Barusan masuk Islam. Ada pesan buat teman-teman yang kepingin masuk Islam tapi takut. Oh iya. Mungkin harus berani terus apa ini, bertemannya dengan orang yang anu itu. Yang rajin ibadahnya itu aja mungkin. Itu nanti dari situ bisa ngobrol-ngobrol mungkin dari teman-teman yang rajin ibadah itu biasanya ngasih motivasi gitu. Iya. Cuma itu aja mungkin kalau ada saya. Kalau penyesalan mungkin ada itu maksudnya kok enggak ya itu intinya kok udah istilahnya udah setengah perjalanan baru kenapa enggak dulu-dulu itu aja. Kalau setahu saya hal kecil aja diatur di agama Islam itu dari kita mungkin masuk kamar mandi terus ya hal-hal kecil aja itu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MBC yang saya hormati dan umat muslim semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di Masjid Al-Muslim Lelen sudah terlaksana kita memfasilitasi saudara kita yang akan ikrar syahadat memeluk agama Muslim, agama kita, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan lancar yang difasilitasi oleh MCY. Tadi hadir Ustadz Bagus Abu Alula LC dan juga krunya, masya Allah ya, meskipun tadi mendadak kita persiapan, kita rencanakan, tetapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Semoga diridhoi Allah dan mendapatkan berkahnya. Dan mudah-mudahan harapan kita semoga ini menjadi menjadi permulaan yang baik untuk saudara-saudara kita yang mungkin yang ingin masuk agama Muslim, mungkin masih belum berani atau ragu-ragu atau bagaimana, mungkin kita bisa memberikan motivasi ataupun mungkin info-info yang bisa kita sampaikan, kita berikan tips-tipsnya, cara-caranya dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mudah kita dan yakin tentang agama Islam. Dan mudah-mudahan juga menjadi kerjasama yang baik antara Masjid Al-Muslim Lelen ini dengan pihak MCY yang ini merupakan perdana, dan mudah-mudahan nanti juga akan diikuti dengan mu'alaf-mu'alaf selanjutnya. Dan Masya Allah tadi juga dalam kajian Ustadz Bagus, alhamdulillah, karena memang di sini tadi ada kajian rutin yang sudah terlaksana 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Mungkin tadi ada saudara kita yang mau mengikrarkan syahadat dan disaksikan dan juga didoakan oleh saudara-saudara kita yang sedang ngaji. Alhamdulillah dari MCY memfasilitasi dan bisa kita calling untuk memberikan pendampingan dan juga mungkin advokat bila mana nanti saudara kita yang baru mu'alaf ini masih goyah atau mungkin ada intimidasi atau ancaman-ancaman dari saudaranya atau mungkin dari pihak-pihak lain, ya mungkin nanti MCY bisa mendampingi dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita mu'alaf, khususnya yang tadi sudah berikrar syahadat. Alhamdulillah saudara kita dari Turi yang bernama
Andi Setiabudi, dan mudah-mudahan Mas Andi diberikan istiqomah dalam memeluk agama Muslim, diberikan kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkan kewajiban sebagai seorang Muslim, dan perlu pendampingan kita semua warga Muslim untuk senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat buat para mu'alaf yang sedang mendalami atau belajar atau berproses untuk bisa menjadi seorang Muslim yang taat dan baik. Demikian saudara-saudara semua yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.